Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, selamat datang. Yang di bawah ada yang sudah lama tidak datang, Bu Marsid ya, karena sakit. Hari ini hari pertama beribadah di bawah ini Bu Marsid ya, selamat datang. Demikian pula yang online dari rumah, ada Ibu Nino, ada Ibu Karmani, selamat pagi. Dan yang lainnya ya. Dan yang di sini selamat pagi semuanya, kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 4 ayat 6. Tema terakhir membahas tema, Saudara, kita sudah mengerti mengapa kita harus bersaksi, ya, menyaksikan bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat, tidak ada keselamatan lain selain di dalam nama Yesus. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ini terakhir praktis ya, praktis biasanya mudah-mudahan pendek ya. Ya, jadi bagaimana caranya toh kalau kita mau bersaksi gitu ya, itu caranya bagaimana? Kita akan belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Yohanes pasal 4 ayat 6 sampai 14 saya bacakan ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Amin. Nah, ini contoh ya, jadi Yesus sendiri menunggu, tahu ya, Yesus maha tahu, jadi nunggu akan datang perempuan ini, perempuan yang hidup dalam perzinahan, suaminya 5 ya. Jadi tunggu saudara-saudara, dan Yesus mau menginjili. Nah, tahap-tahapnya menginjili, hari ini kita akan belajar 2 hal saja, tetapi itu penting sekali dan pasti berguna ya. Kalau saudara pernah mendengar lagu ini, pernah dinyanyikan paduan suara di gereja kita, yaitu lagu "Bersinarlah" ya. "Bersinarlah cahaya kasih-Mu di negeriku, kobarkanlah roh-Mu di hati." Ketika saya paduan suara menyanyikan lagu "Bersinarlah" ya, bercahayalah ya. Di lagu NP juga ada nada seperti itu, "Nyalakan suluh rahmat-Nya" ya. Menyalakan suluh rahmat ya. Kita diminta menyalakan, menyala. Nah, kalau kita ngomong menyala itu berarti arti kata lainnya bercahaya. Untuk bercahaya saudara-saudara ya, supaya menghasilkan cahaya, supaya bisa keluar cahaya itu apa yang harus kita lakukan? Harus ada pembakaran. Ya. Kalau saudara melakukan pembakaran ya, maka saudara akan menghasilkan 2 hal ya. Pembakaran itu hasilnya ada 2, yaitu apa? Panas dan cahaya. Ya, ketika api menyala, saudara akan melihat ada api, berarti ada cahaya, ada panas. Nah, saudaraku, Pendeta Stephen Tong menciptakan sebuah lagu, "Api Roh Kudus bakar hatiku" ya. "Api Roh Kudus bakar hatiku dengan api yang suci." Ya, apa akhirnya saya
agak-agak lupa ya, dari Kalvari, Roh Pentakosta dan seterusnya. Nah, sama saja saudara, jadi Roh Kudus itu beberapa tulisan itu digambarkan selalu sebagai api yang berkobar-kobar. Ya, kalau ada cahaya, pasti ada api yang menyala. Ya, kalau ada api yang menyala, pasti panas. Nah, orang Kristen yang hanya duduk saja di rumah, di ruang ibadah, dan diam saja tidak pernah bersaksi, walaupun orang-orang di sekitarnya mati satu demi satu masuk ke neraka, kesiksaan kekal, mulutnya hanya membisu, terkatup, dingin seperti es, minggu lalu sudah saya bahas ya. Tidak ada pembakaran di situ, tidak ada panas. Ya. Padahal Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu ya, kita ini cuma manget-manget apa ya, tidak panas, tidak dingin, ini Tuhan tidak suka. Ya, aku akan memuntahkan engkau. Orang Kristen itu panas, saudara. Panas itu apa? Bercahaya. Bercahaya itu apa? Berarti menjadi saksi. Ya, nyalakan seluruh rahmatnya. Rahmat Tuhan yang ada di dalam diri kita itu supaya nyala, terlihat. Dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan dapat melihat bahwa dia berada di dalam kondisi yang sangat berbahaya kalau tidak bertobat. Orang Kristen yang terbakar, tanda petik ya, oleh Roh Kudus, pasti akan menjadi orang Kristen yang bercahaya. Orang Kristen yang panas, orang Kristen yang berkobar. Itu pasti otomatis akan seperti itu, saudara-saudara. Yang kerohanian seseorang yang tidak seperti itu, ya, pasti dia dalam kondisi tadi ya, hangat-hangat, tidak panas, tidak dingin, atau bahkan sedang lesu, loyo. Loyo itu, saudara-saudara, kalau pikiran saya hamba yang loyo itu bahaya enggak toh? Kalau kita menjadi orang Kristen yang loyo itu ada bahayanya? Tidak ada, saudara-saudara, ada bahayanya loh, saudara. Karena di dalam perumpamaan 3 orang yang diberi talenta, ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Yang 5 itu kerja keras menggunakan talentanya jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tetap 1. Nah, itu yang Yesus lalu berkata apa? Hei hambaku yang malas, mau gerak, tidak berkobar-kobar, tidak bercahaya, tidak panas. Ya. Kerohanian seseorang tidak diukur oleh pengetahuan Alkitabnya, tetapi oleh kasihnya kepada sesama yang akan celaka. Ya. Ini ada foto narsis, coba silahkan ditayangkan. Nah, apa yang aneh dari foto ini, saudara? Ini, saudara jangan meniru ya. Ini ada gadis cantik foto, di belakangnya rumah kebakaran, selfie. Jangan foto jangan foto girang di tengah-tengah orang celaka. Itu kan ada rumah kebakaran, di rumahnya ada orang lari-lari panik, dia malah foto ketawa. Banyak foto-foto seperti ini, saudara. Ya, wisata bencana istilahnya gitu ya. Di tengah-tengah bencana, kita malah mejeng bersuka cita di tengah-tengah bencana. Tetapi inilah kita, saudara-saudara. Orang-orang di sekeliling kita ini satu persatu mati tanpa juru selamat, mati, dan kita tahu dari Tuhan Yesus sendiri, tanpa Yesus mereka akan celaka yang benar-benar celaka loh, saudara. Celaka, kalau celaka di dunia, seburuk-buruknya kecelakaan di dunia itu, kalau dia percaya Yesus masih untung, masih disebut untung karena dia masih hidup kekal di surga. Tetapi seberuntung-beruntungnya orang di dunia tanpa Yesus itu benar-benar celaka. Mengerikan, tetapi kita kayak gadis itu tersenyum ya, tanpa dosa. Ya mati-mati ya Allah, yang penting aku selamat. Rumah kebakar, yang penting omahku ora. Bersyukur loh, rumah tetangga saya terbakar tapi rumahku tidak. Bersyukur apa itu? Kok malah bersyukur? Bersyukur loh, gempa kemarin rumah tetangga saya amblek, mereka mati, tapi rumah saya enggak loh. Ya jangan gitu, itu bersyukur di atas kecelakaan orang lain, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan ya.
Nah, dalam buku tafsiran dikatakan demikian saudara, keinginan Tuhan Yesus yang mendalam adalah untuk menuntun orang-orang berdosa kepada hidup kekal. Di dalam Lukas 15 ayat 1 dan 2, di situ saya kutip ya, pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus itu saudara ketika di dunia, di lok-lok kayak Yesus itu, ini jadi nabi apa enggak sih? Kok nabi kok bergaulnya sama orang-orang berdosa, pemungut cukai itu pengkhianat, wanita berdosa yang berzina, yang di sumur ini tadi orang yang wanita punya suami 5, ini Yesus ini jadi nabi begitu. Orang-orang Farisi yang sok saleh. Lalu jawaban Yesus apa? Dokter itu datang untuk mencari orang yang sakit. Kalau saudara merasa baik, memang saudara tidak akan menerima Yesus, tidak akan tertarik pada Yesus. Hanya orang-orang yang sakit, merasa sadar dirinya sakit, itu mencari Yesus. Ya, bersyukur saudara-saudara yang beribadah pagi ini, di atas di bawah, saudara sadar saudara sakit rohani kita butuh tabib, yaitu butuh Tuhan Yesus Kristus ya. Nah itu baik sekali saudara. Dan pertanyaannya pendeta Yakub Trihandoko itu pernah bertanya, saudara. Coba dia dalam khotbah penginjilannya pernah bertanya begini, saudara. Apakah saudara dalam seminggu ini pernah ngobrol sama orang yang bukan Kristen? Gitu ya. Padahal di sekitar kita banyak ya. Nah kalau kita tidak pernah ngobrol dengan orang yang tidak Kristen, terus kapan kita bisa bersaksi? Itu pertanyaan masalahnya. Nah kalau kita ngobrolnya paling susah itu memang para rohaniawan sing di acaranya sibuknya acara gereja terus. Gereja sekarang sebetulnya COVID ini sudah tidak banyak kegiatan loh saudara. Mestinya kita sempatkan bergaul dengan orang-orang yang di luar Tuhan Yesus supaya apa? Supaya kita dapat memberitakan Injil. Selanjutnya Yakub Trihandoko bertanya, di daftar HP saudara nama-nama orang, adakah 50%-nya itu orang-orang yang bukan Kristen? Kalau di HP saudara itu semua orang Kristen atau mayoritas orang Kristen, pasti saudara akan sulit menginjili. Ya. Nah oleh karena itu mari kita memang harus ada perjuangan. Ya. Kita harus ada perjuangan. Ya, yang jelas kita sudah sadar bahwa Yesus datang itu apa? Fokusnya apa? Terus mencari orang berdosa. Saudara dan saya harus peka ya, orang-orang di sekitar saudara jangan mencari, sekali lagi ya, penginjilan itu bukan mencari orang Kristen. Tetapi saudara mencari orang yang celaka, betul-betul celaka. Carilah orang-orang di sekeliling saudara memang yang disingkiri orang lain. Lah wanita Samaria yang datang ke sumur itu saudara, kenapa kok datangnya siang hari tidak pagi hari? Itu di film The Chosen yang saudara kemarin buka ya, dijelaskan di situ bahwa kalau wanita baik-baik itu nimbanya pagi. Kenapa dia siang? Karena dia tidak mau ketemu, karena dia merasa berdosa. Dia ngambil airnya siang ketika sepi. Nah disitulah Yesus menemui, carilah orang-orang yang disingkiri orang. Karena dia juga pasti orang itu lebih terbuka. Kalau orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, merasa semuanya baik-baik saja memang agak sulit. Loh, tapi nama saya jadi korban. Iya, Yesus makanya jadi gosip. Duh, Yesus ya more pezina, pemungut cukai. Ini apa tuh ini? Nah, tapi kalau saudara mau nama tangan saudara bersih ya, enggak bisa saudara mengangkat orang yang jatuh di comberan, kalau saudara pengen tangan saudara bersih. Dan berarti kita tidak bisa menginjili. Orang-orang yang butuh Yesus itu orang-orang yang sedang bergelimangan dengan dosa. Saudara kan kotor tangan saudara pasti. Ya, padahal mungkin pepatah Jawa berkata, ojo cedak kebu gupak. Kebu gupak itu kebu kerbau yang sedang mandi lumpur. Kamu akan terkena lumpur. Ya itu resikonya, Yesus ini kecipratan lumpur, walaupun Yesus tidak kotor, sesungguhnya tidak kotor. Yang penting kan motifnya, saudara, motivasinya kita apa?
Kita mendekati mereka bukan untuk hidup seperti mereka. Kita mendekati mereka supaya kita dapat menolong mereka. Yesus makanya berkata, di surga nanti isinya apa? Bukan orang-orang sehat. Aneh nanti. Makanya ketika Yesus makan di rumah Sakeus itu, saudara, orang-orang garuk-garuk kepala Simon, orang-orang Farisi jengkel ke Yesus itu kumpulan lho sawangan gitu. Jangan wong-wong sing bejat kabeh. Malah Yesus makan minum bersama mereka. Yesus berkata di kerajaan surga nanti, saudara, kamu akan kaget. Isinya bukan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang suci-suci itu. Karena dia tidak butuh juru selamat mereka. Ya. Makanya cara pandang kita ketika kita tergerak menginjili, carilah saudara-saudara paling terbuka, paling mudah itu saudara mencari orang-orang yang tidak disukai oleh orang lain. Orang-orang tidak punya teman di sekeliling saudara, pemabuk. Saya pernah cerita ya, di Semarang saya membawa pemabuk 2 orang ke gereja. Saudara. Ya, yang ketika dia minum jam 10 malam mulai minum itu saya duduk bersama mereka, jam 12 mereka mabuk saya pulang. Nek saya tidak datang jam 1 malam dia mengalu, haleluya Pak Tri. Gulai saya makanya kalau tidak kumpul digulai. Mungkin saudara, kancane mabuk lah, tujuannya apa? Saya tidak pernah minum sama sekali, saya tidak tertarik minuman opo tuh rasanya kayak apa, tidak tertarik. Tetapi kan saya di situ untuk mereka, untuk menolong mereka dan berhasil, saudara. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar bagaimana caranya. Ya, ini tadi saya pendahuluannya menyadarkan sekali lagi pesan terakhir bahwa saudara harus bersaksi karena kalau tidak orang-orang sekeliling sudah celaka, betul-betul celaka. Sekarang bagaimana caranya? Sulit enggak sih Pak Tri? Kalau saudara bicara sulit atau tidak, saudara yang pernah ke taman safari, macan itu menakutkan kan ya. Cakarnya, taringnya, lancip-lancip. Ngeri itu nek kita digeletak piye. Tapi kalau orang yang tahu caranya mendekati macan, teman saya yang kemarin saya ceritakan jago nangkap ular itu sudah. Ularnya berdiri, tenang aja loh saudara, karena dia tahu caranya. Dia tahu caranya, nyekel di geret-geret buntutnya. Bereaksi dia dari sudut mana lagi, saucak gitu. Dengan tangan kosong tanpa tongkat bisa saudara. Kalau tahu caranya. Gajah yang segede gitu ya siap meremukkan ya. Kemarin saya terakhir di taman safari sama anak-anak saya itu. Foto di belakangnya gajah. Padahal itu bisa terlale, dibuanting, diitek-itek bisa. Tapi pelatihnya tahu caranya. Nah yang penting adalah tahu caranya. Pada pagi ini saya akan melengkapi saudara dengan 2 cara. Cara yang pertama apa? Kita lihat ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi prinsip pertama, cara pertama apa ketika saudara mau bersaksi? Mulailah berbincang-bincang tentang kebutuhan yang umum. Berilah aku minum. Semua orang juga butuh minum. Ya, di situ ada air, dia sedang punya air. Nah, yang dijadikan pintu masuknya apa? Yang sedang dilakukan, yang sedang dia punyai, yang sedang saya butuhkan juga. Berilah aku minum. Percakapannya dibuka dengan itu, saudara-saudara. Ya. Jadi Yesus memulai penginjilan dengan sebuah percakapan yang sangat umum tentang minum air. Ya, untuk sampai ke dalam kita harus mulai dari luar dan terus bergerak ke dalam dan akhirnya sampai pada intinya. Tapi peringatannya saudara-saudaraku ini jangan hit and run ya, jangan pukul dan lari. Jangan pengen cepat-cepat menyelesaikan. Wah katanya firman Tuhan sebulan ini kita harus penginjilan. Jadi cepat-cepat aja. Berilah aku minum. Mbak, saya yakin kalau percakapan ini diringkas ya, makanya sudah lihat percakapannya kelihatan kaku. Karena Yohanes akhirnya di dalam pasal terakhir, ayat terakhir nanti berkata, kalau seluruhnya ditulis, dunia ini tidak cukup. Makanya ceritanya kelihatan kaku, karena apa? Banyak diringkas. Percakapannya pasti tidak hanya seperti itu, saudara-saudara. Tidak sesingkat itu dan selesai dalam sekian detik. Kalau kita bacakan sekian detik selesai. Pasti tidak akan seperti itu.
Nah, jadi jangan tergesa-gesa langsung segera menyampaikan Yesus itu juru selamat, Yesus itu mati di kayu salib bagi saudara, mengampuni saudara, menebus dosa saudara, itu namanya hit dan and run. Saudara ada pukul dan lari. Biasanya kalau seperti itu hasilnya apa? Menyebabkan menyinggung orang tersebut. Karena saudara mengabaikan perasaannya, saudara masuk dengan tiba-tiba dan kemudian lari pergi. Nah, itu biasanya menyinggung orang lain. Ya. Nah, itu namanya ngabangke kuping ya, atau memasukkan bara ke dalam telinga orang. Ya. Bayangkan saudara, kenapa kok ketika saudara menginjili itu penting sabar, prosesnya pelan-pelan, pembicaraannya pelan-pelan. Ya, karena Yesus sendiri ketika mau menebus manusia, memberitahu kalau dia adalah Mesias, juru selamat, dia kan berinkarnasi jadi manusia. Jadi manusia dulu. Supaya apa? Karena dia mau menyelamatkan manusia. Dia harus jadi manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa berbicara dengan manusia. Bisa berada dekat dengan manusia, bicara dengan manusia, dengan pakaian mereka, dengan pikiran mereka, pola pikir mereka. Ya, Yesus makanya jadi manusia. 33 tahun, saudara. Maksudnya terus penginjilan itu bukan terus harus bertahun-tahun seperti itu. Enggak, tapi prosesnya sabar. Jadi saudara harus ketika mendekati orang yang saudara akan injili, pertama yang ada di pikirannya inkarnasi Yesus. Yesus menjadi manusia, saya harus menjadi seperti dia. Kalau di dalam teori hipnotis lebih bagus lagi saudara. Kalau jadi dalam pelajaran saya ketika belajar hipnotis saudara, ketika berhadapan dengan klien, dia silo, jigang, saudara harus mengikut jigang. Jigangnya ke arah sana, saudara ke arah sana. Itu teorinya gitu. Ketika tangannya pegang satu gini, saudara juga pegang sebelah sini. Terus jadi cermin seperti dia, menyesuaikan gayanya dia, iramanya dia. Ya, terus diselidiki, dia termasuk orang tipe audio, ya, atau visible, atau apa, ya, atau aroma, dia ceritanya arahnya kemana nanti. Orang tipikalnya apa? Ini contoh. Makanya di dalam ilmu psikologi, saudara, artinya apa? Kalau saudara mau mendekati orang, harus seperti orang itu dulu. Jangan orang itu dibawa seperti memahami saudara, tetapi saudara yang mau menginjili harus memahami dia dulu. Terus gayanya diikuti, cara ngomongnya, pola pikirnya, alurnya diikuti terus. Makanya Yesus tadi berkata seperti itu, tentang air, tentang sumber Yakub, diikuti terus bicaranya, tapi terus makin digiring, makin dalam seperti itu. Ya. Jadi tidak bisa langsung ya. Jadi jangan tergesa-gesa, kalau sudah tergesa-gesa, ndang lari, ndang saudara ngumpet di kamar, sudah penginjilan, yang penting sudah tak injili. Jangan seperti itu ya, tetap pakai sabar ya, prosesnya sabar. Orang muda yang tertarik pada seorang gadis ya, wanita, pasti dia melakukan namanya PDKT, pendekatan ya, pribadi. Ya, ketemu di jalan, di bus, pasti nggak, mbak aku jatuh cinta padamu loh, nggak mungkin, loh, kamu siapa loh, gitu. Pasti kan dia ngomong, mbak kuliah di mana? Mau kemana, kuliah di mana, rumahnya mana, ya, terus ngomongnya hobinya apa, terus diikuti terus. Kalau saya masuk rumah orang ketika penginjilan, saudara, yang tak lihat pertama dindingnya. Ada apa yang dicendelke di dinding, karena yang dicendelke di dinding itu penting, piagam. Oh pernah juara ya, ada foto, itu berarti bangga. Ada anaknya yang jadi militer, loh itu siapa pak yang jadi tentara, ya. Terus diikuti terus ya. Itu dropping PI, saudara. Dropping PI itu artinya dalam waktu itu saya harus cepat menyampaikan berita Injil nanti. Tapi dimulai dari apa yang ada dalam hidup mereka dulu, ya, tidak tergesa-gesa. Will Metzger di penulis buku Beritakan Kebenaran, dia menulis demikian, saudara. Akibatnya Injil terkesan sebagai penyusup. Ini kalau tiba-tiba hit and run tadi ya. Akibatnya Injil terkesan sebagai penyusup yang tidak dikehendaki dalam suatu percakapan, bukannya menjadi bagian yang integral dari dialog yang dinamis dan berkesinambungan, yang mencakup kehidupan seutuhnya.
Solusi untuk masalah ini adalah dengan merobohkan dinding pembatas kotak-kotak itu dan mengaitkan pemikiran keagamaan dengan pemikiran tentang seni. Nah, bisa tentang seni dan pernikahan dan bidang-bidang lain dalam percakapan sehari-hari. Dengan kata lain, solusinya adalah pola pikir yang menyatu dan mencakup segalanya. Orang-orang Kristen yang memiliki pandangan dunia seperti ini berpotensi untuk menyisipkan pemikiran keagamaan secara lebih wajar ke dalam suatu percakapan. Dalam suatu dialog, mereka mampu beralih dengan mudah dari topik yang diminati orang-orang non-Kristen kepada tingkat pemikiran yang lebih abstrak dan dari sana kepada isu-isu yang bersifat teologis. Mulai masuk ke dalam ajaran-ajaran Kristen. Tadi Yesus dimulai dari air, beri kamu minum, terus tentang air kehidupan. Ya. Air itu dapat kalau kamu minum, kamu akan hidup. Kalau berilah aku air hidup. Nah, air kehidupan itu adalah sebetulnya keselamatan. Nah, yang berdiri di hadapanmu ini juru selamat, Mesias, Kristus. Burung percaya lagi, Yesus menunjukkan suamimu 5. Kaget dia, loh kok ngerti? Dan itu semua bukan suamimu, kaget. Oh iya bener, ini berarti juru selamat ini. Orang ini melihat, tahu aku. Ya, akhirnya terus disingkapkan makin dalam. Kathy Collard Miller, saudara, menceritakan pengalamannya ketika diajar oleh seorang guru sekolah minggu yang menurut dia hebat. Guru sekolah minggunya itu namanya Walt. Walt ini, saudara-saudara, ketika dia bertobat, ini guru sekolah minggunya penulis ini ya, dia berkata kepada ketua umum sekolah minggu di gerejanya, saya ingin menjadi guru sekolah minggu. Terus ketua umum sekolah minggunya berkata, kelas-kelas sudah ada gurunya semua, mas. Jangan kalau mau ngajar cari murid sendiri ya, enggak apa-apa, kami malah sangat senang. Cari murid, saudara. Mas Walt itu cari murid. Nah, yang termasuk dicari murid itu penulis buku ini. Cari muridnya dia gimana, saudara? Maukah kamu ikut sekolah minggu? Enggak gitu, saudara. Dia ngerti, karena dia waktu itu masih anak-anak ya. Yuk dolanan kelereng yuk. Apa hubungannya dolanan neker kan sekolah minggu, saudara. Lalu mereka main neker, gluduk. Dia menang, karena memang ya pintar main neker kebetulan ya dia. Menang, terus akhirnya main lagi. Akhirnya banyak orang, anak-anak yang main kelereng, saudara, sama dia. Dan seluruh orang anak yang main kelereng itu akhirnya jadi muridnya. Singkat cerita, dia punya 13 murid. Dan yang hebat, saudara, 11 murid dari 13 itu yang dia golek dewe dengan main kelereng tadi. Ya, makanya kadang-kadang penginjilan itu tidak dimulai langsung bicara tentang Yesus, enggak. Ya, apalagi kalau saudara punya sahabat, ya sabar dulu, kayak kemarin yang Pak Agus Wijianto yang akhirnya jadi pendeta di Grogol itu berteman dengan saya kira-kira 2 tahun itu. Pelan, tapi enggak sampai 2 tahun, enggak. Kira-kira 1 tahun dia sudah mulai ke gereja, di tempat saya bergereja. Ya sabar, main kelereng, masuk ke dunia mereka. Ya, nah ini guru-guru sekolah minggu, makanya juga guru-guru sekolah minggu ketika saudara pengen anak-anak itu ada di hati saudara, mungkin saudara harus berada di rumahnya, kunjungan ke rumahnya, jangan dinasehati ala orang tua ya, anak-anak itu saudara memasuki dunianya dulu. Ya, makanya pendeta Stephen Tong berkata kalau guru-guru sekolah minggu itu belum bisa membuat anak-anak itu suka pada saudara berarti dunianya belum nyambung itu. Ya, bagaimana caranya nyambung? Biasanya nyambung itu, saudara, kemarin di Persisten ada pengkhotbah tamu. Ketika pengkhotbah tamu, kalau sudah lihat di status saya upload pengkhotbah tamu yang berkhotbah di Persisten. Kalau tidak salah itu pernah di Nobel, mungkin Santi kenal ya, Pak Tommy ya. Terus ketika sedang khotbah dilakukan, seorang wali murid yang pernah diajar dia, WA saya, Pak Tri, itu benar Pak Tommy? Iya. Itu ketika pindah dari Nobel anak-anak nangis ya Pak Tri. Nah kalau bilang anak-anak nangis, itu berarti apa? Dia sudah bisa masuk ke dunianya anak-anak. Makanya terus saya ketemu beliau, saya bilang, Pak,
Mau jenengan melanjutkan penggembalaan aja di gereja baptis. Gereja baptis butuh banyak pendeta gitu kan. Gimana Pak caranya? Terus kita ngobrol ya. Sempat ngobrol. Nah, jadi saudara dibutuhkan orang-orang seperti itu masuk ke dunianya. Jadi bukan anak-anak suruh masuk ke dunia kita. Kita masuk ke dunianya mereka. Berhadapan dengan orang di luar Tuhan Yesus itu seperti itu, saudara. Jangan saudara langsung ngomong surga. Ini mereka orang dunia, orang yang sedang senang-senang di dunia atau berlumuran dosa. Jangan bicara surga dulu, terlalu jauh, terlalu gegeden. Itu memekakkan telinga ngabang ke kuping mereka, saudara. Ya, jadi seperti Walt ini tadi bagus sekali. Jadi ketika kita membuka percakapan kita harus sesuaikan dengan kondisi orang-orang yang diajak bicara. Dr. Bavinck dalam buku Sejarah Kerajaan Allah yang Perjanjian Baru, dia menulis demikian, saudara. Di Yudea pengajaran Yesus jauh lebih dalam dan lebih rumit. Serta di Yerusalem penuh dengan teka-teki, karena ia berhadapan dengan apa? Alim ulama. Yesus itu kalau dengan orang-orang sederhana bicara tentang apa? Tentang bangunan yang roboh, dibangun di atas pasir, tentang benih, itu jelas. Tapi kadang-kadang Yesus itu penuh teka-teki ya. Apakah engkau Allah? Ya. Apakah engkau anak Allah? Engkau sendiri yang mengatakan. Ya. Kamu itu nabi atau bukan? Kamu itu nabi atau bukan sih Yesus? Kamu itu dari Yahweh atau tidak? Jawaban Yesus apa? Kan tidak langsung, iya aku dari Yahweh, enggak. Dalam bentuk teka-teki. Menurut kamu baptisan Yohanes itu dari Yahweh atau bukan? Mikir dewi. Nah karena apa? Karena berhadapan dengan orang-orang cerdik. Jadi Yesus itu menjadi sangat cerdas ketika berhadapan dengan orang-orang yang cerdas. Tapi dia akan menjadi sangat sederhana ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang sangat sederhana. Makanya disesuaikan dengan orang yang diinjili itu. Ya. Itu kalau pada saat di Galilea menurut Dr. Bavinck pendengarnya adalah para petani, maka dia berbicara sangat sederhana tentang benih, ya, tentang orang yang menabur benih, ada ilalang tumbuh, tentang gembala, domba. Ya, karena Yesus sedang bersama dengan orang-orang sederhana. Ya. Jadi menyesuaikan. Lalu yang kedua apa? Di dalam ayat 13 dan 14. Dua hal ini saja saudara. Pasti nanti saudara dapat gunakan dan mulai bersaksi. Yang penting niat saudara. Yang penting niatnya. Saudara niatnya menolong mereka. Caranya apa? Kalau saudara takut menginjili orang-orang yang mapan, carilah orang-orang yang tersingkir. Di setiap lingkungan kita selalu ada orang yang dijauhi saudara. Karena orang nganyel kayak gue. Nggak disukai orang karena nganyel gitu. Nganyel kayak apa gani mendem, apa gani ndak bener, gani korupsi, gani ini. Nah itu biasanya tidak disukai orang. Nah ketika tidak disukai itu saudara didekati, saudara dia senang banget pasti karena punya temannya. Lalu yang kedua, bawa percakapan kepada kebutuhan rohani. Di dalam ayat 13-14 jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Mulai masuk hidup yang kekal, keselamatan saudara. Jadi Tuhan Yesus membawa percakapan tersebut kepada kebutuhan keselamatan wanita itu. Karena wanita itu adalah wanita yang hidup dalam dosa. Jelas wanita itu berzina karena hidupnya punya suami 5. Dan semua bukan suaminya katanya. Will Metzger, penulis buku tadi, beritakan kebenaran saudara. Apabila kita dapat mengawali dengan pertanyaan mengenai pengalaman orang non-Kristen itu, kalau kita kan tidak maha tahu ya, Yesus kan enaknya maha tahu. Jadi dia Yesus tuh ngerti, suamimu 5, kamu itu wanita yang disingkiri orang, dia tahu. Kalau kita kan tidak maha tahu, nah karena kita tidak maha tahu, makanya kita mengajukan pertanyaan. Ya, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang itu menyangkut kehidupan dia yang nanti akan saudara bawa kepada keselamatannya dia. Ya ini contohnya, saya teruskan dulu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang lebih abstrak tidak mendesak, kemudian pertanyaan-pertanyaan teologis kita berhati-hati.
Agar pembicaraan itu tidak terlalu abstrak dengan jalan menunjukkan bagaimana kebenaran ini diterapkan dalam kehidupan kita sendiri. Kemudian kita dapat mencoba berbicara kepada hati nurani orang non-Kristen tentang bagaimana seharusnya ia menerapkan kebenaran ini. Ya. Dimulai dari apa saja, saudara-saudara. Ada kecelakaan, brek. Iya ya, orang sekarang tuh kenapa ya kok tergesa-gesa? Kenapa ya ngebut ya? Iya, Pak, gini. Iya, jenengan pernah enggak, Pak, tergesa-gesa, ngebut. Terus ketika kecelakaan pernah. Marah enggak? Marah. Padahal jenengan salah. Menurut jenengan salah enggak? Nah, bisa dikirim gitu. Ya jadi saya salah. Iya, saya juga mengalami ya, begitu. Nah, kenapa ya gitu ya? Nah, itu loh, Pak. Jadi orang itu, kita itu semua merasa walaupun salah, merasa ini benar. Pengennya dianggap benar. Nah, makanya orang itu biasanya sampai Tuhan Yesus itu menawarkan keselamatan, dia juru selamat, dia mati di kayu salib, orang enggak mau. Karena apa? Merasa dirinya benar. Nah mulai, jenengan gimana? Nah mulai nanti jenengan jelaskan, ini singkat sekali ya. Sebetulnya percakapan singkat ini contoh saja. Tapi saudara bisa langsung dengan mengajukan pertanyaan, tapi pertanyaan yang baik itu jawabannya sebenarnya bukan ya dan tidak, tapi jawabannya harus cerita. Ya, pernah enggak? Kapan Pak itu ngalamin? Gimana ceritanya? Nah, dia akan cerita. Ketika dia cerita, saudara mulai muter pikiran gimana caranya membawa orang itu kepada kesadaran akan dosa, ya, kesadaran bahwa dia butuh Yesus, butuh juru selamat. Cepat ya dia ngomong, saudara juga mikir, podo loading, podo mikir ya saudara. Ya, pasti dengan saudara berusaha gitu, Tuhan melihat saudara bangga. Anakku ini sedang memberitakan Injil. Saudara akan bersuka cita, betul-betul bersuka cita. Apapun hasilnya, saudara akan bersuka cita karena saudara sudah menjalankan perintah Tuhan. Ya. Nah, saya pernah menjaring ikan, saudara-saudara. Jadi ketika menjaring ikan itu pakai jaring ya. Caranya pinter dia, di sebuah sungai kedung itu banyak ikannya, dia taburi makanan ikan dulu. Brung, ikannya muncul. Setelah muncul dilempar jaring, biuk. Diangkat, wut gitu. Yo, ikan dan sandal jepit dapat. Tapi cerdik itu, taburi dulu. Biur. Orang yang mancing juga gitu loh, saya lihat di tempatnya Mas Yusuf dulu ya, orang yang semacam taburi sih, karena muncul melempar pancingnya di situ. Ya hanya umpannya lebih mantep gitu ya, lebih berbobot. Nah jadi pancing dulu hal-hal yang menarik pembicaraan pada dia, pertanyakan karena sudah tidak maha tahu seperti Yesus, tanya dalam hidupnya yang nanti bisa bersentuhan dengan hal-hal rohani. Tentang dosa, tentang pelanggaran, ya. Lalu nanti bawa kepada anugerah keselamatan yang ditawarkan melalui Yesus Kristus. Intinya seperti itu. Jadi di bagian pertama kita bicara topik yang disukai mereka, kemudian bagian kedua ini kita mengarahkan pembicaraan itu kepada kebutuhan rohani. G.K. Chesterton, ya, seorang jurnalis, penulis filsuf Inggris, berkata demikian, saudara-saudara, Anda tidak mungkin mengelakkan isu tentang Tuhan. Entah Anda berbicara tentang babi, entah tentang matematika, Anda masih tetap berbicara tentang Tuhan. Chesterton itu, saudara, mengingatkan kita, filsuf ini, sebenarnya saudara mau bicara apa saja, bisa dihubungkan dengan Tuhan. Mau matematika, iya ya kok bisa rumit sekali, alam semesta ini bisa tertata rapi, ya. Perhitungan jarak, kecepatan cahaya, perputaran bumi, kenapa semuanya rapi ya? Jarak antara matahari ke bumi, terlalu maju dikit itu bumi kebakar, saudara. Manusia tidak bisa tahan. Nah mulai saudara masuk Tuhan di situ. Makanya Chesterton itu berkata, saudara, apapun sebetulnya, topik apapun yang sedang saudara bicarakan akan masuk dibawa kepada Tuhan. Intinya seperti itu, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, marilah kita gunakan sedikit berpikir, saudara. Tapi ini berpikir yang mulia. Jadi ketika berbicara dengan orang, ya, entah sudah dalam pesawat, dalam bus, sambil bekerja, istirahat, makan siang, ya, saudara lakukan itu.
Ya, tadi kemarin saya cerita-cerita Bu Nini, saya itu kalau nunggu sekolah saya sudah di timur Solo, Solo Timur, Konimek, sudah tahu pasar besar, masih ke timur terus masuk ya. Di sana ada stasiun Jebres ya, stasiun Jebres Solo. Di sekolah saya itu bis sekolah angkatan udara gitu. Nunggunya markasnya di situ. Saya ke stasiun Jebres hari Senin itu praktek kimia, Selasa praktek biologi, Rebu praktek fisika, Kamis komputer pada waktu itu ya. Nah prakteknya ini bukan jam pulang sekolah itu setengah satu saya pulang sekolah. Ya. Lalu prakteknya jam berapa? Jam 3, bayangkan saudara. Setengah 1 sampai jam 3, saya tidak mungkin pulang ke Colomadu, jauh. Saya di mana? Ya di stasiun itu, makan di situ, setelah itu apa? Penginjilan di situ. Makanya kalau tukang cukur, penjual, penumpang, petugas, PJKA, semua sudah tak injili. Ya. Caranya simpel, tidak usah takut, sudah hanya ngobrol saja, ngobrol lalu saudara nanti belokkan kepada Tuhan, simpel sekali.